Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Ibu. Senang sekali rasanya Ibu bisa bertemu di kelas ini ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Baik, sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya, anak-anak. Usep, silakan dipimpin doa. Ya, siap Bu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih, Nak Usep. Dilihat dari jurnal kelasnya, dari agenda kelasnya, sekretaris kelas, Lucy, sepertinya hari ini semuanya masuk ya, alhamdulillah ya, semuanya sehat. Iya, Bu. Semuanya hadir. Ya, alhamdulillah. Baik, hari ini kita sudah masuk ke materi yang baru ya, anak-anak. Kita akan belajar teks cerpen. Setelah kita kemarin belajar tentang teks eksplanasi ya. Teks eksplanasi itu apa ya? Kemarin kita sudah belajar. Lucy, masih ingat? Itu yang ada peristiwanya, Bu. Ya, ada peristiwanya, ada fenomena alam ya. Kita kemarin sudah menonton videonya juga ya, sangat menyenangkan sekali. Kita saat ini akan belajar teks cerpen. Sebelum itu, sebelum masuk pembelajaran, Ibu akan beritahu dulu tujuan pembelajaran teks cerpen ini ya, anak-anak. Setelah mengikuti proses pembelajaran, diskusi kelompok, itu kita dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek dengan benar dan penuh tanggung jawab. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, tolong diingat, dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek ya. Oke. Pengertian dari teks cerpen itu sendiri. Ibu ingin bertanya, cerpen itu apa sih? Ada yang tahu? Cerita pendek, Bu. Cerpen itu cerita pendek ya. Cerpen itu cerita pendek. Apa lagi cerpen itu yang kalian ketahui? Ririn? Cerita pendek, Ibu. Erna? Iya, teks cerpen itu teks yang habis dibaca sekali duduk. Ya, karena cerita pendek, jadi cerita itu habis istilahnya habis dibaca sekali duduk ya, anak-anak. Oke. Nah, ini adalah pengertian singkatnya ya. Cerita pendek jenis karya sastra berbentuk prosa yang dikemas secara ringkas serta menceritakan suatu kisah fiktif yang berpusat pada satu tokoh beserta dengan konflik dan penyelesaiannya. Kemudian tadi kita akan belajar unsur pembangun cerpen ya anak-anak. Di sini ada unsur pembangun cerpen, unsur intrinsiknya ya. Ada berapa di situ unsur intrinsiknya anak-anak? Ada 8, Ibu. Ada 8, pinter, Ririn, kerja yang bagus. Yang pertama itu tema ya anak-anak. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Itu adalah tema. Kemudian tokoh, yang kedua tokoh. Tokoh itu merupakan pelaku pada sebuah cerita ya. Yang ketiga penokohan. Usep, tolong dibaca penokohan. Ya Bu, sebentar. Waduh, saya lupa lagi Bu. Silakan dilihat di slide-nya ada nggak? Ada, Bu. Iya.
Ada Bu, ada. Fokus ya. Penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Bagus sekali Siti Rahma. Penokohan itu cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Alur cerita yang berisi urutan kejadian. Latar atau setting adalah tempat Tempat kejadian. Iya. Sudut pandang apa? Lucy, apa Lucy? Posisi Sudut pengarang pandang. Posisi pengarang dalam membawakan? dalam membawakan cerita, Bu. Oke. Sujono, gaya bahasa apa Sujono? Gaya bahasa apa ya Bang teman-teman? Saya lupa juga Ya, kamu mah Gaya nggak pernah bahasa. belajar. Gaya bahasa itu karya sastra fungsi ganda. Yang terakhir amanat atau pesan. Amanat atau pesan. Arifah, ada Arifah? Arifah. Oh, saya tahu Ibu. Ya. Apa Sujono amanat Pesan atau yang ingin pesan? disampaikan oleh pengarang dalam ceritanya. Bagus. Pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Nah, di sini Ibu ada Halo sahabat Baca Studio. contoh dari cerpen ya. Silahkan ditonton ya anak-anak. Ya Ibu. Siap, Bu. Kali ini berkisah mengenai kapak dan penebang kayu. Tonton video ini sampai selesai karena ada pelajaran berharga yang bisa kita petik dari cerita inspiratif ini. Ini dia ceritanya. Suatu ketika, seorang pemuda yang sangat kuat meminta pekerjaan kepada seorang saudagar kayu. Melihat keinginan yang besar dari pemuda itu, saudagar kayu memberikan pekerjaan sebagai penebang pohon dengan upah yang lumayan. Untuk menunjukkan kesungguhannya, si pemuda bertekad akan bekerja dengan sangat keras. Keesokan harinya, si pemuda datang ke hutan di mana dia akan menebang kayu dengan membawa kapak yang telah diberikan oleh saudagar kayu. Hari pertama, pemuda itu berhasil menebang 21 batang kayu. Wah, hebat, kamu kuat sekali. Bisa membawa pulang kayu sebanyak ini dalam satu hari, kata saudagar kayu memuji. Termotivasi oleh perkataan itu, sang pemuda menebang kayu dengan usaha yang lebih keras keesokan harinya. Namun sayangnya, hari itu ia hanya berhasil menebang 18 batang pohon. Hari ketiga dia berusaha lebih keras lagi, tetapi dia hanya bisa membawa 17 batang pohon. Hari demi hari, pohonnya semakin berkurang. Aku pasti telah kehilangan kekuatanku, pikir penebang kayu itu. Dia pun menghadap kepada saudagar kayu dan meminta maaf atas pekerjaannya yang terus menurun. Dia mengatakan bahwa dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian, si saudagar kayu bertanya, kapan terakhir kali kamu mengasah kapak yang kamu gunakan? Mempertajam, saya tidak punya waktu untuk mengasah kapak saya sangat sibuk menebang pohon, jawab si penebang kayu. Cobalah secara rutin asah kapakmu sebelum bekerja dan coba lihat hasilnya. Si saudagar memberikan saran. Setelah si pemuda secara rutin mengasah kapaknya, hasil kerjanya kembali meningkat dan sangat memuaskan. Sahabat Bahagia Studio, terkadang bekerja keras saja tidaklah cukup untuk mencapai kesuksesan. Kita juga harus bekerja dengan cerdas. Pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang hebat untuk menebang kayu. Namun, pada awalnya dia tidak memiliki sikap yang tepat untuk mendapatkan hasil dalam tugas tersebut. Sama seperti yang kapak yang harus terus diasah, kita juga harus melestarikan dan meningkatkan aset terbesar yang kita miliki, yaitu diri kita sendiri. Ini berarti kita harus menjaga serta meluangkan waktu, memastikan kebutuhan diri kita tercukupi. Ada 4 aspek yang harus kita perhatikan untuk hidup yang berkualitas. Yang pertama adalah fisik. Pastikan kita selalu memakan makanan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Yang kedua adalah sosial atau emosional, yaitu menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga adalah aspek pikiran. Caranya dengan cara terus belajar, membaca, menulis, ataupun mengajar. Dan yang terakhir adalah aspek rohani, seperti menikmati keindahan alam, meditasi, menikmati musik, ataupun seni. Jika kita bisa memadukan keempat aspek ini dengan kerja keras, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang berkualitas. Itulah cerita mengenai kapak dan penebang kayu.
Jangan lupa share dan subscribe cerita inspiratif ini ya. Oke, baik anak-anak sudah dilihat ya. Terima kasih sudah menyimak videonya dengan sangat antusias ya. Amanat atau pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh si pembuat cerita? Ada yang tahu? Titi Rahma, coba. Ada berapa aspek tadi yang ditampilkan? Ada 4. Ada 4 aspek ya. Yang pertama fisik. Fisik, yang kedua? Yang kedua sosial. Yang ketiga pikiran, yang keempat rohani. Bagus, kerja yang bagus. Oke, selanjutnya kita akan dibagi 2 kelompok ya. Dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama itu kelompoknya Putu Wijaya, kelompok kedua itu AA Nafis ya. Itu sudah Ibu share ya di grup di WhatsApp ya. Di grup WhatsApp sudah Ibu share LKPD-nya di situ. Silakan kalian berkelompok. Kelompok pertama itu Sujono, Rahma, Ririn, Lucy, Suswati, Linda. Kelompok Putu Wijaya ya. Kelompok kedua itu AA Nafis, Usep, Arifah, Putri, Siti Rahma, dan Erna. Silakan kalian berkelompok untuk mendiskusikan, menganalisis unsur intrinsik dari LKPD yang sudah Ibu siapkan ya. Silakan berdiskusi. Baik. Sudah berdiskusi? Kelompok. Oke. Kelompok 1, kelompok Putu Wijaya. Silakan dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Siapa? Bu. Kelompoknya Sujono, Bu. Sujono. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Silakan. Kami dari kelompok Putu Wijaya ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Analisis unsur intrinsik cerpen tersebut adalah tema tentang kehidupan kutipan baru-baru ini Steve mengalami kecelakaan mobil karena mobilnya harus diperbaiki di bengkel untuk waktu yang cukup lama. Ia terpaksa naik kereta untuk berangkat kerja. Kemudian unsur intrinsik yang lain adalah tokoh, yaitu Steve dan pengemis. Kemudian ada alur, itu menggunakan alur maju. Ada latarnya di stasiun kereta, kemudian di tempat makan. Kemudian ada sudut pandang, itu menggunakan sudut pandang orang ketiga. Amanat, membantu sesama dengan ikhlas. Ya, contohnya dalam kalimat, lebih baik mengundang orang kesusahan ke rumahmu daripada membagikan bata saat kamu membangun rumahmu sendiri. Kemudian gaya bahasa menggunakan gaya simile. Demikian presentasi kami teman-teman dan Ibu Guru. Terima kasih. Terima kasih Sujono. Tepuk tangan untuk Sujono yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok AA Nafis, ada tanggapan? Sudah bagus, Bu. Sudah lengkap isinya. Sudah lengkap ya. Dibuktikan dengan hasil kutipan juga ya. Oke. Baik. Alhamdulillah kerja bagus ya. Semuanya nanti dikumpulkan hasil analisis kelompoknya ya. Alhamdulillah kita hari ini sudah belajar tentang cerpen ya. Sudah belajar unsur pembangun cerpennya ya. Unsur intrinsik terutama ya. Kita sudah belajar. Kita simpulkan hari ini semuanya sudah bisa menganalisis unsur intrinsik cerpen ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kemudian selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan belajar tentang masih di teks cerpen ya, tapi nanti kita analisis struktur dan
menelaah kebahasaannya ya. Sudah bagus tadi, kalian sudah aktif semua ya. Sujono juga sudah berani maju ke depan dengan penuh rasa percaya diri ya. Kemudian Ibu berharap kita nanti di pertemuan selanjutnya juga masih tetap semangat optimis ya, dan selalu menyenangkan ya anak-anak. Semuanya tetap jaga kesehatan ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Usep dipimpin doa juga ya, dipimpin doa lagi. Ya, siap Bu. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.